kami itu baca ayat kursi kan, terus temen diketawain kuntilanak. Ini pas kita datang Samana Sakti, ayo kita ke Bengkulu. Ini ada lukisan Fatmawati. Nah ini ya, katanya sih nggak boleh video untuk kami hasil. Fort Marlborough. Selamat pagi, kita masih di Kampung 4, Pagapalam. Itu Gunung Dempo masih kelihatannya. Jadi kita bakal naik mobil ini, kita bakal ke bawah. Kita akan mengunjungi terminal di bawah sana di Pagapalam. Dan rencananya kita bakal lanjut ke Bengkulu. Jadi ikutin terus, kita lihat perjalanannya seperti apa. Ini kita sama teman-teman naik gunung. Di belakang bisa kelihatan. Iya, mantap. Mantap. Ayo kita balik ke turun ke bawah. Gimana puncaknya? Mantap? Mantap. Mantap, bagus sekali. Ayo kita jalan. Kita mau ke Lebong Tandai, tahu enggak? Oh, Lebong, Rejang Lebong. Bukan Rejang Lebong tapi Lebong Tandai. Ya. Di daerah Napal Putih. Cupuk Curup, arah Curup ya. Oh, Tembus Curup. Bukan sih, Pak. Oh, lewatnya dari mana dia? Napal Putih. Dia lewat dari pesisir. Oh, Kita mau ke tambang emas. Tempatnya emas Monas katanya di sana dulu. Sekarang udah nggak bawa pasti. Jadi pertambangan rakyat. bukan kita meloi dia, tapi yang pendaki hilang itu ikuti mereka. Dia ngenjuk isyarat sebenarnya sama budak sama cewek itu. Cuman dia tidak tahu peribahasa syarat itu apa aja itu nah. Tidak tahunya yaitu musibah yang anu. Dia, ya sudah jika lain kali kata dia kan. Kalau misalnya kedepannya, ya yang pasti kalau memang kau ada apa namanya itu keyakinan yang halma itu, ya minimal kalau ada yang lebih tahu dari ini minta petunjuk. Kalau memang kamu pengen yang ke Dempo ngomong itu kan, dia naik ke Kerinci disambut betina itu. Wow. Sama dayang-dayang itu. Kamu sempet nginep nggak di shelter dua? Enggak. Aman. Ya dihindarin. Iya. Oh gitu. Tahun pajak dihindarin. Shelter 2 dihindarin. Shelter dua itu. Bukannya rame sama dua. Ya di situ kan kalau mereka nggak tahu, otomatis dia udah capek terus akhirnya kemarin di situ. Emang shelter dua itu kenapa, Bang? Ya kalau mistisnya lebih gede daripada yang lain-lain. Nah itu yang 3 orang dievakuasi karena nginep di situ berarti. Misalnya mau minta nomor, dia semedi bertarak kalau orang sini ngomong. Minta ini kan dia. Minta apa namanya? Minta wangsit. Ya, akhirnya kalau dulu dia minta, kalau orang ini kan minta ujungnya, dia minta buntut. Nah, dikasihlah buntut sama asli orang Dempo itu kan. Jadi buntutnya itu manjang. Akhirnya sampai sekarang nggak pulang dia. Oleh karena takut ataupun malu tadi. Jadi sampai sekarang itu. Berarti masih hidup orang itu. 2000 berapa itu? 2019 kami. Berarti masih ada orang itu. Kami itu baca ayat kursi kan, terus temen diketawain kuntilanak. Di tengah Ya, pokoknya di tengah ya, jalan. Iya, di tengah jalan, di kiri kanan ini jalan ini. Pohon. Jalan ini, jalan batu Iya, ini. iya jalan batu. Terus saya pribadi ngelatih depan. Masa sendiri yang lihat, yang diketawain cuma 1 orang. Sampai tempat mak itu sekitar jam 10 malam dari jam 1 siang. Kalau aku dulu pernah juga kejadian tuh. Jadi budak tuh datang ke rumah. Belum lama lah 2001. 2020 apa 2001 kan. Jadi yang pernah naik itu yang pengalaman diajaklah mereka nih asli Palembang. Gelarnya Ki Agus. Aduh. Raden Ki Agus apa. Aku juga ngomong, kaget kau ketemu sama yang namanya harimau gitu. Harimau bukan macan gitu. Nah, itu bukan asli harimau gitu. Wujud wong halus tapi menyerupai harimau. Nah, itu bus Samana Sakti. Kita mau naik itu ke Bengkulu. Ini terminal Nendagung. Ini lokasinya mana sekarang? Ini mobilnya. Nanti busnya antara ini atau yang di belakang sana Samana Sakti. Mana? Tadi udah beli tiket jadi langsung ke Bengkulu 85.000 per orang. Nah kita mau ambil tas dulu. Dan ini juga teman-teman kita ada cabut duluan. Mereka naik Telaga Biru, mereka ke Palembang. Nah itu tuh udah ambil barang-barang. Nah, jadi barang-barang kemarin kita titip di sini dari homestay. Nih.
Oke, kita ambil barang. Terus kita lanjut lagi ke simpang ke Tanjung Aro. Ambil bus di sana. Kita lanjut sedikit lagi. Nanti busnya dari Di sini lagi. Ya dari sini. Kita udah turun di simpang Tanjung Aro. Naik mobil ini tadi sama Pak Iwan. Jadi transportasi jasa untuk ke ini ya, ke base camp Dempo. Jadi lain kali kalau mau bisa hubungi Pak Iwan. Oke, kita bakal tunggu nanti busnya bakal datang dari arah sini. Dia jadi nembus lewat alun-alun. Ini bus kita datang Sawana Sakti. Ayo kita ke Bengkulu. Ini kita udah di atas busnya nih. Mantap. Sekarang jam 10.50. Ini busnya berhenti dulu. Di sini ada lesehan. Ada juga mau makan yang lain, mau makan Jogja di situ. Jadi kita istirahat untuk makan siang meskipun masih mendekati jam 11. Posisi kita ini masih di jalan antara Pagar Alam ke Kapahyang. Ini kita makan dulu. Nah, ini bukan minum ya, ini buat cuci tangan. Sedangkan makanan kita tempe, pecinta tempe oleh. Es-nya Siko deh ya. Es Siko. Enak tempenya. Ya. Ayo kita naik lagi. Nah, inilah pertigaannya, kanan ke tebing tinggi, sini ke Bengkulu. Oke, kita mulai masuk ke Bukitan. Kita menuju Kapahyang. Bentik-bentik masukin barang. Ini menembus Bukit Barisan menuju kota Bengkulu. Tuh, selamat jalan. Nih, jalan tol Bengkulu Taba Penanjung. Ini cagar alam di samping kota Bengkulu. Ini kita sampai di PO Sawana Sakti. Lokasinya ternyata ada di dekat pasar tradisional Panorama ya. Yaudah, ini mungkin kita naik Grab aja langsung ke hostel. Ikutin terus. Ini Grabnya kita naik. dari Pagar Alam. Dari Pagar Alam. Iya. Aslinya dari sini. Aslinya Sekarang aspal. Itu ada McD. Nah, ini Oyo, tempat kita menginap malam ini. Ayo kita masuk dan kita cek apakah diterima atau enggak. Jadi kita dapat nggak ditambahin, nggak diminta tambahan. 207 kamarnya. Nah, 65.000. Kita lihat kamarnya kayak apa. Jadi inilah kamar kita. Double deluxe. Nah, berduaan sama Murin. Ada AC dan ada kamar di dalam. Toiletnya duduk. Biasanya sih ada air hangat, tapi nanti kita lihat. Ini kita jalan lagi dari Oyo. Kita mau jalan kaki aja ke rumah Fatmawati dan pengasingan Bung Karno ya. Jadi itu bisa jalan 15 menitan dari sini. Dari situ kita langsung mungkin naik ojek biar cepet langsung ke Benteng Marlborough. Itu adalah benteng Inggris ya. Jadi kita maling di rumah Fatmawati dan Soekarno itu sebentar aja sebelum tutup semua. Yuk. Ini kita sampai di Simpang 5. Ini ada Tugu Ibu Fatmawati. Karena rumahnya deket sini. Ayo kita datengin.
Kalau dilihat itu monumennya, Ibu Fatmawati lagi menjahit. Menjahit apa? Tentu bendera Sang Saka Merah Putih. Inilah rumah Ibu Fatmawati. Tulisannya. Ini juga ada patungnya. Kepala. Ayo kita lihat sekilas dalamnya. Ya, masih lepas alas kaki. Banyak tamu. Ini ada lukisan Fatmawati. Ini juga. Wah, ini foto-fotonya dengan Soekarno. Cantik ya. Nah, jadi tadi ini Ibu Fatmawati dengan Bung Karno. Kita lihat rumahnya. Ini mungkin kamar zaman dulu ya. Wah, ini menjahit. Jadi inilah mesin jahit asli yang dipakai ya. Tuh ada tulisannya tuh, mesin jahit asli yang dipakai untuk menjahit bendera yang dikibarkan tanggal 17 Agustus 1945. Jadi betul-betul ini banyak foto sejarah, termasuk tadi pengelolanya juga adalah masih sepupu katanya. Nah yang menarik ini masih ada ini ya, foto dengan suster Belanda. Tadi udah dijelaskan. Jadi inilah yang masih asli ya kasurnya. Jadi kamar ketika Ibu Fatmawati itu masih gadis. Dan yang asli satu lagi ini lemari riasnya. Kalau rumahnya mungkin udah agak direnovasi ya. Nah, itulah. Yaudah kita lanjut lagi. Oke, jadi ini bersejarah banget. Kita lanjut lagi karena tutup jam 5 ya. Kita ke rumah pengasingan. Jadi sekilas fakta sejarah buat yang mungkin belum tahu. Jadi Bung Karno itu dulu pernah diasingkan di Bengkulu tahun 38 hingga tahun 1942 oleh Belanda. Jadi disitulah ia bertemu dengan istrinya tadi Ibu Fatmawati yang tadi kita sudah lihat. Dan ternyata rumahnya memang tidak terlalu jauh dengan rumah pengasingan Bung Karno, jadi sekitar 750 meter. Nah ini kita jalan ke sana, bentar lagi juga udah sampai. Yuk. Inilah rumah pengasingan Bung Karno. Ini sebelah sana. Di sampingnya Dinas Pariwisata Bengkulu. Ayo kita masuk. Nah ini ya, katanya sih nggak boleh video untuk komersil. Tapi mungkin kalau buat ini boleh. Tiket masuknya 5.000. Kalau ini tiket resmi ya. Kalau yang tadi rumah Fatmawati juga kita bayar 5.000. Tapi kayaknya nggak resmi, itu sukarela. Nah ini coba kita masuk ya. Pemugaran proklamator kemerdekaan ketika dalam penjajahan Belanda, diasingkan 3842. Nah, ini rumahnya. Yuk kita masuk. Ini ada ruang kerjanya. Pasti banyak gagasan dan ide besar di ruang ini. Dan ini ruang tamu. Kita lihat ruang tamu aja, kita tamu. Wah, ini mungkin sepeda aslinya nih pas di sini. Wah, Bung Karno pas muda emang ganteng. Tuh. Inilah ruang tamu ya. Ini mungkin lebih agak baru. Kita masuk sekilas. Jadi kecil aja. Ramalan Bung Karno. Imperialis, perhatikanlah. Apabila dalam waktu yang sudah tidak lama lagi Perang Pasifik menggeledek, Indonesia akan lepaskan dirinya dari belenggu penjajahan. Luar biasa ya ramalannya. Tuh. Kata-kata Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Luar biasa. Kostum sandiwara. Nah ini kamar beliau. Ruang tidur induk. Ini juga ada meja rias. Ya, kita baca nih. Meja rias, hasil karya nyata Bung Karno. 2 buah meja rias untuk inggit. Nah,
Jadi Bung Karno ini juga tukang kayu kayak Jokowi berarti. Nah itu ya, ayo kita ke kamar kerjanya tadi yang kita lewatin. Nah inilah banyak cerita. Ini dia ujian bagi sang pemimpin bangsa. Jadi banyak banget dibuang ya, Bancuy, Sukamiskin, ND, Bengkulu, Bastagi dan Parapat, Muntok. Dan akhirnya Indonesia merdeka. Yang terakhir kita lihat halaman terasnya. Ini mungkin kamar kecil, dapur, dekat dengan sumur ya. Nah, masih jaga keasriannya hijau. Nah, ini mungkin pintu belakang. Iya, ini ke depan lagi. Ya udah, sekarang kita keluar. Kita masih mau ke benteng Marlborough, benteng Inggris. Kita meninggalkan rumah pengasingan Bung Karno, kita jalan lagi, kita mau ke benteng Marlborough, benteng Inggris yang dibangun sekitar tahun 1714 di Bengkulu. Saat itu Bengkulu jadi jajahannya Inggris ya, sebelum jadi Belanda. Mungkin ini satu-satunya benteng Inggris. Nah, jaraknya 2,2 km, tapi kan udah mau jam 5, udah mau tutup, kita naik Grab aja. Diskon cuma Rp1.000, mantap kan. Ayo kita naik dan kita meninggalkan alun-alun nih Pak ya. Itu tengahnya apa itu ya? Bisa naik ke atas. Udah nggak bisa. Lapangan Merdeka dulu bisa naik ke atas itu, sekarang nggak bisa. Inilah Fort Marlborough atau benteng Marlborough. Yuk kita masuk sebelum tutup. Jadi ini bentengnya, kita mau masuk. Di sini bilangnya dilarang menerbangkan drone tanpa izin. Nanti paling kita rekam dari luar aja. Yuk. Ayo kita masuk. Ini bisa kelihatan ya papitnya. Mungkin dulu diisi air. Wah, ini tembok benteng tinggi dan tebal dari 1714. Coba kita lihat bagian dalam. Tiketnya 5.000. Nah, kita udah masuk bagian dalam. Wah, tuh meriam-meriam. Wah, keren. Keren. Oh, ini ada bagian dalam yang jadi ini berlapis buat masuk. Fort Marlborough. Dulu jadi benteng Inggris hampir 100 tahun, lalu jadi benteng Belanda. Lalu sempat jadi milik kepolisian RI katanya. Pada saat itu sebelum Belanda mengambil alih lagi ketika balik. Dan tahun 1950 baru akhirnya balik ke Indonesia jadi militer. Ini penjaga sel militer. Sayangnya sekarang lagi ditutup. Tadi kayak museum juga. Tinggal apa? Kita lihat bagian depannya aja. Tadi sempat dijelasin sama pemandunya bahwa di sini meskipun katanya pakai tralis besi, dulunya enggak ya. Dulu tuh pintu kayu. Jadi banyak yang mengira misalnya bagian sana. Nah, itu banyak dikira penjara karena tralis besi. Padahal itu hasil restorasi, dulunya pintu kayu. Nah, yang menarik apa? Di sini banyak meriam ke arah sana ya, karena ini ke arah apa? Ke arah lautan Hindia. Nah, jadi tadi jelasin juga bahwa yang membangun ini adalah orang-orang India. Ya, jajahan Inggris saat itu India kan. Nah, bahkan bisa dibilang ini tanah tempat kita berdiri ini bukit buatan. Jadi dulu ini sebenarnya laut. Jadi dibangun supaya akhirnya jadi kayak bukit buatan seperti itu. Nah, mau lihat lautan Hindia? Ayo kita naik ke sebelah sana. Yuk. Ini ya, jadi kode udara bentuknya seperti ini. Nah, ini kita mau ke Bastion Utara. Nah, berarti laut sebelah situ. Yuk. Nah, ini batu-batunya dari zaman dulu. Ini meskipun kelihatannya putih begini, ini hasil restorasi aja ya. Aslinya tuh mestinya warna merah yang situ tuh. Nah, ini Bastion. Mantap. Anak-anak main layangan. Tuh, ada parit lagi. Itu bastionnya lagi. Berarti itu bastion timur ya. Itu selatan. Nah, itu barat. Yang mau kita lihat adalah ini. Laut. Tuh, laut. Inilah Samudra Hindia. Akhirnya kita bisa melihat Samudra Hindia. Luar biasa. Ini jadi meriam.
yang menarik, lihat ya. Ini ada simbol kerajaan mungkin. Dan ini ada tahunnya 1874. Langsung diarahkan ke arah laut. Boom. Jadi inilah benteng Marlborough, benteng Inggris. Dan sekedar info, ini benteng kedua, karena 2 km dari sini ada benteng satu lagi yang awal, kayaknya kalau nggak salah namanya benteng York. Nah itu udah tinggal puing-puing, akhirnya dipindah ke sini. Nah ini keren banget, besar ya. Oke, ya coba kita keluar, mungkin kita ambil drone dari luar aja. Di sini juga ada ruang pameran, tapi udah tutup. Ternyata dari jam 4 itu udah ditutup. Cuma masih ada yang bisa masuk ke sini, kenapa? Karena ini musola, tentu masih dibuka terus. Oke, ayo kita jalan. Ini udah dilapisin semen, bisa kelihatan nih. Nah, ini aslinya dalamnya berarti kayak gini nih. Sengaja dibuka biar kelihatan aslinya batu bata merah. Jadi dulu kayak gini tampilannya warnanya, nggak putih begini. Ini juga ada yang ini udah hilang plakatnya. Udah, ini satu lagi bastion. Ini sisi barat. Oke, kosong. Di sini meriamnya nggak ada. Dan ini namanya bastion, nyambung terus ya, sana, sana, dan seterusnya. Samudra Hindia. Ini kan udah jam 5, jadi udah ditutup pintunya. Jadi supaya nggak ada yang masuk. Ini kayak pintu zaman dulunya ya, keren ya. Jadi ada penutupnya, mungkin digembok, ada pintu kecilnya juga. Nah, ini kita buka, kita keluar. Sip, kecil aja cukup. Ini di sekitaran bentengnya jadi tempat kumpul keluarga ya, anak-anak. Nah ini bagian belakang bentengnya, pintunya kan di sana, tapi sana ini bagian depan benteng karena ada pelaut. Yuk kita lihat Samudra Hindia dulu. Tugu kilometer Bengkulu, 0 km ya. Langsung di garis pantai dengan Fort Marlborough di belakang. Ini pantai ya, mungkin mesti bayar lagi. Inilah pantai kota Bengkulu. Banyak kesini untuk menikmati sunset. Banyak pengapung juga. Masuk tentu bayar ya untuk parkir. Banyak orang parkir begini karena langsung duduk aja ngeliat pantai. Jadi di dalam mobil ini semua ada orang. Nah ini laut Samudra Hindia, sunset, kapal nelayan banyak, bagus. Jadi bagus ya, sunset dan penyanyinya mantap. Jadi kita nggak sampai sunset, kita langsung balik. Kasihan mungkin sendirian. Jadi itulah perjalanan dari Pagapalam ke Bengkulu, 5,5 jam lebih di bus, tapi bagus. Dan Bengkulu kita minimal udah lihat sekilas ya, tempat pengasingan Bung Karno, benteng Marlborough Inggris, dan juga pantainya yang mempesona dengan sunsetnya. Ikuti terus. Karena besok rencananya kita bakal ke Napal Putih, kita mau coba cari jalan ke Lebong Tandai, yaitu adalah tambang emas dari zaman Belanda yang akhirnya emasnya itu dijadikan emas di Tugu Monas. Tapi sekarang udah nggak beroperasi lagi. Ikuti terus. Sampai jumpa.
Ikuti terus Bang Jago. Sampai jumpa.